Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya tanya, kira-kira apa yang dialami oleh Bapak Ibu malam ini? Kira-kira apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu bila dibandingkan dengan merayakan Jumat Agung? Mati lampu, baiklah. Saya kira tidak harus terikat kita pada hal-hal lahiriah, terutama dalam batin kita. Saya mengamati secara pribadi dari sini bahwa Bapak Ibu ada sukacita. Betul atau tidak? Betul.
dari mimik-mimiknya yang begitu berseri-seri, senyum yang lebar, dan tentu juga hiasan-hiasan diri yang menyenangkan. Tentu hal ini Bapak Ibu yang menjadi sumber sukacita kita karena Paskah Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka semuanya adalah sia-sia. Maka ini tidak menjadi sia-sia. Untuk itu saya menyapa kita semua, selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Baik, terima kasih. Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit dari alam maut. Dia tidak tinggal dalam kubur, tapi meninggalkan kuburan, bangkit dan jaya akan kehidupan kekal. Pertanyaan kita, apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu ialah hidup dalam kebahagiaan sempurna bersama Allah di surga untuk selama-lamanya. Dan hidup kekal itu sudah dimulai saat ini dan di sini, hanya belum sungguh definitif. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, siapa yang memberitahukan kepada kita bahwa ada kehidupan kekal? Siapa yang menunjukkan jalan kepada kita untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal? Dan juga siapa yang menolong, yang menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal itu? Maka Yesus memberi jawabannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dialah jawaban seluruh hidup kita manusia. Dari mana kita lahir, untuk apa kita lahir, dan kemana kita pergi setelah lahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapakah Yesus Kristus yang bangkit ini? Kita mengenal Dia dengan mengenal kitab suci. Apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dengan mengenal kitab suci berarti juga kita mengenal Kristus. Dia yang bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ke-12 muridnya yang diketuai oleh Santo Petrus. Apa kira-kira pengenalan Santo Petrus tentang Yesus? Dan saya kutip apa yang dikatakannya di hadapan mahkamah agama itu. Dia mengatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia yang dia maksud di sini? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Boleh dibuka-buka kitab suci di rumah nanti, dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Sana dituliskan, dan baiknya itu dibaca satu perikop itu. Inilah kesaksian dari Santo Petrus Rasul. Kalau sudah itu keselamatan, maka mau cari apa lagi? Tidak ada lagi yang dicari.
Apa juga kesaksian Santo Paulus bahwa dalam suratnya kepada di jemaat di Filipi bab 1 ayat 21, di sana dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Fa aurike bukeriso bahari mati. Sehingga dengan penuh keyakinan dan ketegasan Santo Paulus Rasul ini mengatakan demikian. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Inilah kesaksian juga ungkapan dari Santo Paulus Rasul. Dia terkenal sebagai ahli Taurat, orang pintar, orang hebat. Tapi dengan mengenal Kristus, rupanya yang itu sampah untuk dia. Sampah itu yang bisa diolah untuk apa? Jadi kompos. Sampah itu yang bisa plastik dibakar. Itulah. Maka segala mati-matian dia pelajari hal-hal yang lain untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya dia katakan semuanya itu sampah karena pengenalanku dengan Kristus. Maka kedua tokoh ini, baiklah kita memperhatikan surat kepada orang Ibrani itu. Bab 13 ayat 7 sampai 10 tetap sama. Baik kemarin, hari ini juga, dan sampai selama-lamanya. Jangan lagi kamu disesatkan oleh bermacam-macam ajaran asing yang membawa terang untuk hitungan. Maka seruan kita tadi mengangkat diri ini, Kristus cahaya dunia. Kita menjawab apa? Oh iya. Ya, itulah jawaban kita. Kita syukurilah itu. Coba kalau tidak ada keterang, mau bilang apa kita? Gelap ya, ambil senter ya, begitu. Maka sumber terang yang sesungguhnya ialah Kristus. Dia menyatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebab Tuhan Yesus Kristus, dialah yang merebut kita dari kuasa kegelapan untuk dibawa ke dalam terang. Dia juga yang membebaskan kita dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan menjadi anak-anak Allah. Kita disebut putra-putri Allah. Dan dia juga yang menyelamatkan kita dari belenggu maut untuk dibawa kemana? Kepada kehidupan. Itu yang pertama kita rayakan. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga merayakan liturgi Sabda, yang malam ini puncaknya itu ada 9 bacaan. Tapi karena alasan pastoral, melihat umat kita terlalu capek dalam kegelapan, ya aduh, terlalu lama mereka dalam kegelapan itu, maunya cepat-cepat lah, potonglah sedikit bacaan itu, ya kan? Mendengar gosip pasti bisa kita berjam-jam. Mendengar sabda ini kalau bolehlah pangkaslah sedikit, kortinlah sedikit, ada diskonnya, itulah kira-kira. Tetapi malam ini Bapak Ibu sengaja dibuat 9. Mau mengatakan apa kepada kita angka 9 ini? Angka 9 itu mulai dihitung dari 0 sampai 9. Maka selain angka itu tidak ada lagi angka yang lain. Hitung sampai miliar. Di sini saya kira ada banyak guru-guru matematika kita di sini. Ya hitung bagi kali apa semua, mereka tahu itu. Pasti tidak ada angka yang lain. Tetapi angka 9 ini mau mengatakan apa kepada kita? Dari 0 sampai 9. Itu mau mengatakan apa? 0 itu adalah titik awal. Dan 9 itu itulah puncaknya, klimaksnya.
Maka kalau kita renungkan itu, titik awalnya itu, nol itu bermula dari kisah penciptaan hingga berpuncak pada karya penebusan, penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bacaan pertama tadi dimulai dari kisah penciptaan, berjalan sampai bangsa itu jatuh ke dalam dosa lalu diselamatkan oleh Tuhan, keluar lagi dari perbudakan Mesir dari bangsa Israel dan seterusnya. Itu mau dikatakan dan yang mau diperdengarkan kepada kita. Yang kedua, titik awal itu juga bermula dari Adam pertama. Ini mau dikatakan dalam kisah perjanjian lama. Hingga nanti kepada Adam kedua dalam perjanjian baru, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketidaktaatan Adam pertama kepada kehendak Allah, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah dosa dan menghasilkan kematian. Tetapi dengan ketaatan Adam kedua, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, taat dia kepada kehendak Allah sampai mati pun demi kehendak Allah, maka akibatnya kepada kita apa? Membawa keselamatan, menghasilkan kehidupan. Ini Bapak Ibu. Dan hidup yang dimaksud itu, itulah hidup kekal. Demikian juga Hawa dalam perjanjian lama dan Bunda Maria dalam perjanjian baru. Gereja kita merumuskan ajaran itu dalam konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 56 itu. Di sana dikatakan, maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Ini sangat bagus rumusan ini. Maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Yang ketiga, titik awal ini juga bermula dari kitab Kejadian dan juga berpuncak dalam Injil. Maka ada berapa Injil Bapak Ibu? Berapa Injil? 4. Salah itu. Injil hanya 1. Injil apa itu? Itulah Injil Yesus Kristus. Mengapa ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu adalah penulisnya. Gimana bisa diterima begitu? Ya. Maka Injil inilah yang sewajarnya menduduki tempat istimewa. Sebab Injillah merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging penyelamat kita. Inilah Bapak Ibu mau diterangkan angka 0 sampai 9. Tapi tidak apa-apa, yang penting baca nanti di rumah lagi ya. Di sini mau dinampakkan apa kepada kita? Bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru punya perbedaan. Dalam perjanjian lama, segala sesuatu termasuk manusia di dalamnya dikorbankan demi Tuhan, demi aturan sah. Tetapi dalam perjanjian baru justru segala sesuatu termasuk Allah di dalamnya melalui diri Tuhan kita Yesus Kristus dikorbankan demi manusia. Nah ini perbedaan besar yang mau kita rayakan. Maka Yesus Kristus adalah manusia sempurna, sungguh Allah, sungguh manusia, dan dia juga adalah puncak dari seluruh wahyu Allah. Tidak ada lagi wahyu yang dinantikan selain Tuhan kita Yesus Kristus yang datang kedua kalinya. Kapan dan di mana kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Yesus Kristus ini juga yang mendirikan gerejanya atas ke-12 para rasul yang dibangun terus hingga zaman kita dalam gereja Katolik. Mulai dari Yesus Kristus kepada para rasul, para pengganti mereka, yakni uskup yang dibantu oleh para imam dan diakon dengan kuasa tabisan suci hingga berlangsung kepada kita saat ini. Mulai dari Roma sana sampai ke seluruh dunia, termasuk juga di Laverna ini. Katolik tetap satu, kudus, apostolik, Katolik. Maka kita semua, Bapak Ibu, masih menjadi anggota gereja Kristus
digabungkan kepada Kristus melalui sakramen baptis yang akan kita baharui janji baptis kita mengakhiri. Maka malam ini juga sebenarnya kalau kita sadar, ini adalah hari ulang tahun iman kita. Hari ulang tahun iman kita masing-masing. Bagus kita sedikit mengingat kapan saya dibaptis. Baptis dewasa kah atau baptis bayi kah saya? Siapakah wali baptis saya? Sudah berapa tahun saya sudah menjadi Katolik? Maka hari ini sebenarnya, malam ini ulang tahun kita semua. Pasti bisa kita nyanyi Happy Birthday to you. Ya, bukan hanya ulang tahun kelahiran, ulang tahun kita juga dalam iman kita, ini perlu juga kita rayakan. Kami juga sudah selesai merayakan ulang tahun Imam Makam. Kapan itu Bapak Ibu? Kamis Putih ya? Iya, memang di sana banyak yang membawa kue. Wah, mengucapkan selamat kepada kami. Iya, bisa dihitung berapa orang mereka itu yang membawa itu. Ya, terima kasih beliau sudah membawa. Tapi bagi yang belum masih kami tunggu. Ya perlu juga Bapak, mendukung juga imam-imam kita. Siapa lagi yang menggembirakan hati kami ini imam-imam? Istri kami tidak ada juga. Ya kan? Masih enak Bapak Ibu bisa ngomong-ngomong, ngeruki dengan istrinya. Ya kan? Ya kadang-kadang kami ini tinggal sendiri berbaring di kasur kan, ditemani oleh bantal guling. Ya oke, itu dalam arti tertentu. Maka kegembiraan hati kami juga umat kami, umat Allah. Kalau baik, sukses, berhasil semua umat ini, kami bangga, kami gembira, kami senang. Tapi kalau mulai ada umat juga yang nakal-nakal, ini kan membuat pusinglah imamnya, ini juga kan. Mau bilang apa? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, lalu yang mana kita dukung? Ya sama-sama umat kita. Tidak mungkin samanya kita cubit ini sakit juga, kita cubit juga sama juga. Maka ini penting untuk kita dalami Bapak Ibu. Maka kita juga merayakan ulang tahun iman kita. Ada baptis dewasa, besok itu akan kita terima oleh para saudara-saudara kita. Maka siapa gereja? Gereja selain bangunan fisik ini, kita juga adalah gereja itu. Secara pribadi, tak usah tanya siapa gereja. Maka kalau sudah tahu siapa gereja, maka pertanyaannya bukan apa yang kuterima dari gereja, tetapi apa yang harus kuberi untuk gereja. Ini yang penting. Tidak harus dalam bentuk ini. Bentuk kehadiran kita juga perlu. Boleh kita lihat kiri kanan, sudah semua hadir kita. Ya kita doakan mereka. Kalau karena alasan sakit di rumah, ya kita doakan. Tapi kalau alasan ke kedai tua, ini kan harus dibagaimanakan ini. Perlu kita doakan juga ya, supaya bertobat juga mereka ya. Baik, saya dulu itu kalau itu. Maka itu bentuk perhatian kita juga. Karena sebagai gembala harus mencari beban. Makanya Pastor Paroki pergi ke stasi dulu, dia tinggalkan saya di sini. Karena aman ini kadang. Tapi kalau di sana perlulah saya bisa. Dan memang demikian. Kristus memberikan makanan untuk gereja, yakni tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur yang dimonsakri dalam perayaan Ekaristi. Ini bagus sekali idenya. Maka senang kita 2023 yang 2023 tahun yang lalu hal yang sama. Apa yang dirayakan di luar sana sama juga di sini. Hanya soal bahasa di situ kesulitan sekali. Ya, bisa saja lain yang saya maksud, nah kita yang dia maksud. Akhirnya bahasa isyarat kan. Lalu
Kembali saya kutip juga apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Asis. Dia katakan begini dalam wasiat, di dunia ini aku sekali-kali tidak melihat putra Allah yang Maha Tinggi itu secara jasmania, selain tubuh dan darahnya yang maha kudus. Maka dengan perayaan malam Paskah ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, harapan kita, hendaklah kita semua saling mendoakan untuk tetap setia pada iman yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan semoga kita semakin teguh akan kehidupan kekal yang dijanjikan bagi yang percaya kepadanya, dan semakin berjuang kita dalam hidup ini untuk melaksanakan kasih yang dikehendaki, mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita, sehingga dengan teguh dan yakin kita berkata sesuai dengan sikatan Paskah itu, sering disikannya, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Yesus Kristus menderita bagi untuk kita, Yesus Kristus juga mati untuk kita, dan Yesus Kristus juga bangkit untuk kita. Kita yakin bahwa Dia juga mencintai kita. Maka untuk itu, untuk menanggapi cinta Tuhan ini, mari kita lakukan lagu itu, mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamat Paskah untuk kita semua.